Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan humas atau public relation di dunia dan di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Kehumasan Perpustakaan dengan dosen pembimbing Ibu Desrieni. Perkenalkan, nama saya Yeli Kurnia Ilahi sebagai moderator, teman saya Tri Olvia Fiza Fitri sebagai pemateri pertama, dan Mutia Indra Julani sebagai pemateri kedua. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu tentang sejarah perkembangan humas di dunia yang akan disampaikan oleh Tri Olvia Fiza Fitri. Sejarah perkembangan humas di dunia. Pada tahun 1906 di Amerika Serikat, humas muncul sebagai akibat dari adanya upaya menanggulangi kelumpuhan industri batubara. Upaya ini berbuah sukses hingga kemudian merujuk pada kinerja yang disebut public relation. E.V. Ledbetter-Lee adalah pelopornya waktu itu. Atas upayanya tersebut, ia kini diangkat menjadi the father of public relation. Dasar-dasar fungsi humas ditemukan dalam Revolusi Amerika, ketika ada gerakan yang direncanakan dan dilaksanakan. Pada dasarnya, masing-masing periode perkembangan memiliki perbedaan dalam strategi mempengaruhi publik, menciptakan opini publik demi perkembangan organisasinya. Penjelasan sejarah perkembangan dibagi beberapa periode. Yang pertama, periode tahun 1700 sampai 1805. Periode di mana public relation muncul dalam bentuk aktivitas yang tidak terorganisasi dengan baik. Dikala itu, banyak diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapat rakyat umum untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan dan sistem kolonialisme yang melanda dunia. Yang kedua, periode tahun 1801 sampai 1865. Seiring dengan adanya kemajuan atau perkembangan bidang industri, keuangan, perdagangan, dan teknologi. Periode ini disebut masa perkembangan aktivitas public relation karena keberhasilan aktivitas humas dan pers yang mengampanyekan anti perbudakan di kawasan negara-negara Eropa, Amerika, dan negara maju lainnya. Yang ketiga, periode tahun 1866 sampai 1900. Pada masa ini, aktivitas humas berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri. Selanjutnya, periode tahun 1901 sampai 1919. Aktivitas public relation pada masa ini adalah melakukan investigasi reporting untuk melawan para petani, populis, Kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindak kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan, politisi, tidak bermoral, serta koruptor. Yang terakhir, periode tahun 1920 sampai sekarang. Pada tahun 1923, humas dijadikan bahan studi, pemikiran, dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi baru. Materi kedua tentang sejarah perkembangan humas di Indonesia yang akan disampaikan oleh Mutia Indra Juliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan humas atau public relation di Indonesia. Di Indonesia, dalam perkembangannya humas terbagi dalam 4 periode. Periode pertama itu pada tahun 1962. Cikal bakal pembentukan humas di Indonesia secara resmi lahir melalui Kabinet PM Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah memiliki divisi humas. Periode yang kedua yaitu pada tahun 1967 sampai tahun 1974.
disebut dengan periode Humas Kedinasan Pemerintah. Hal ini dimulai dengan dibentuknya Bako Humas. Pada tahun 1970 sampai tahun 1971, Bako diubah menjadi Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah yang melalui SK Mempen nomor 31/Kep/Mempen tahun 1971 sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen Penerangan Republik Indonesia. Periode yang ketiga yaitu pada tahun 1972 sampai tahun 1993. Periode ini ditandai dengan munculnya humas di kalangan profesional lembaga swasta umum, yaitu didirikannya wadah profesi humas yaitu Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Pada tanggal 15 Desember tahun 1972 oleh kalangan praktisi swasta. Periode yang keempat yaitu pada tahun 1995 sampai dengan sekarang. Public Relation di kalangan swasta bidang profesional khusus atau spesialis Public Relation atau humas di bidang industri pelayanan jasa. Beberapa indikatornya sebagai berikut. 1. Berdirinya Himpunan Humas Hotel Berbintang atau H3 tanggal 27 November tahun 1995. Yang kedua, berdirinya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan atau Forkamas. Tujuannya yaitu membina hubungan komunikasi antar himpunan bank-bank milik negara melalui kegiatan operasional dan jasa perbankan. Yang ketiga, yaitu berdirinya PRSI atau Public Relations Society of Indonesia pada 11 November tahun 2003 di Jakarta. Idenya sama dengan PRSA, yaitu sebagai organisasi profesional yang bergengsi dan sekaligus berpengaruh serta mampu memberikan sertifikasi akreditasi Public Relation profesional. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.